sayyidina itu tetap atas Gusti kita Muhammadin rupanya Nabi Muhammad, wa ala alihi dan atas keluarganya kanjeng Nabi, wa ashabihi dan beberapa sahabat-sahabatnya Nabi, ajma'ina hale kesemuanya. Ajma'ina hale kesemuanya. Jadi di dalam kitab ini didahului dengan membaca basmalah, yang mana dijelaskan di dalam kitab-kitab kullu amrin dibalin la yubta'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Artinya apa? Ketika sesuatu kok tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka sesuatu tersebut tidak akan barokah, artinya terpotong. Fahuwa aqta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tetap bagi Allah dan rahmat keselamatan tetap atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi. Siapa sih yang dinamakan wa ala alihi? Wa ala alihi secara nasab itu adalah Bani Hashim dan Bani Quraisy. Secara keseluruhan, apa sih definisi alihi? Alihi kanjeng Nabi itu siapa? Kullu taqiyin. Kullu taqiyin siapa? Tiap-tiap orang yang bertakwa. Ya enggak? Ya mungkin orang-orang yang bertakwa itu bisa disebut dengan alihi. Alihi kanjeng Nabi. Kan ada secara nasab, ada secara nyaman. Ning betul qorib itu dulu mah. Secara nasab itu Bani Quraisy dan Bani Hashim. Terus ada secara apa deh? Itu kullu taqiyin atau setiap orang muslim atau setiap orang yang beriman. Itu nyaman alihi. Wa ashabihi, siapa sahabat? Wa ashabihi dan beberapa sahabatnya Nabi. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan kanjeng Nabi dan waktu bertemu itu langsung beriman. Maka kan ada yang hidup di masa kanjeng Nabi, tapi dia itu tidak disebut sahabat. Apa? Karena ketika masih ada kanjeng Nabi, dia itu tidak beriman. Berimannya setelah kanjeng Nabi wafat. Makanya tidak dinamakan sahabat. Ajma'ina hale kesemuanya. Awaluma adapun awalnya perkara. Awaluma utawi kawitane perkara. Yajibu yang wajib ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang muslim. Apa yang wajib atas tiap orang muslim? Iqadu makna syahadataini. Itu meyakini maknanya dua kalimat syahadat. Iqadu makna syahadataini itu meyakini maknanya dua kalimat syahadat. Wa tasmimu qalbihi dan memantapkan hatinya kulli muslimin alaihi atas makna syahadataini. Jadi awal daripada orang muslim itu kewajibannya adalah membaca kalimat syahadat. Kan ada di dalam kitab-kitab dijelaskan bahwasanya salah satu syaratnya beriman itu adalah membaca dua kalimat syahadat. Artinya kunci daripada kita itu diwajibkan atau kunci daripada syariat Islam itu diwajibkan kepada seseorang tersebut. Artinya kan ada apa biasanya mun orang yang aba-aban ini sudah balik berakal apa namanya? Ya Allah, mukallaf. Ada muallaf, ada mukallaf ya. Ya artinya syarat untuk menjadi mukallaf. Ya artinya orang yang dibebani. Mukallaf kan orang yang dibebani. Enggak orang-orang Kristen terus mau masuk Islam, salah satu syarat yang pertama makanya ya, itu adalah membaca dua kalimat syahadat. Menengah abah-abah ini kan syahadat turunan. Syahadat turunan itu memang dari tasat saja lah.
apanya mana sudah masuk Islam. Wa tasmimu qalbihi alaihi, dan syaratnya apanya mana harus mantap. Itu maksudnya tak oleh membaca syahadat itu karena paksaan. Artinya ada di zaman dahulu penyaman pada zaman Kanjeng Nabi itu kan beda. Apanya mana seseorang yang bermasuk Islam itu kan ada yang memang karena paksaan. Ki gula masuk Islam Kanjeng Nabi. Ya dari orang Muslim Kanjeng Nabi. Muncul misal orang apanya mana jawab nggak ke nikah karena takut dinalah ben tak tahu keadaan orang. Tapi kan Kanjeng Nabi tahu bahwasanya orang ini terpaksa apa tidak. Tentunya ketika ada orang contohnya mualaf yang sekarang itu kan ada banyak alasan. Apa sih benar alasan masuk Islam? Oh ternyata karena di Indonesia ini tak bisa menikah beda agama. Tahu apanya mana mangu ya. Nikah beda agama itu tidak bisa. Jadi salah satunya harus mengalah. Zaid ini akabin bi Fatimah. Itu karena beda agama tak bisa di Indonesia. Nah, si Zaid ini maksa masuk Islam. Nah, alasannya Zaid masuk Islam ini karena kan terpaksa. Nah, otomatis yang seperti ini bisa dikatakan ada yang mengatakan tidak sah karena memang di dalam hatinya tidak ada ikrar, tidak ada pengakuan bahwasanya memang benar-benar masuk Islam murni pure dari hatinya. Karena orang gini, apa mata oleh karena ketika apesa pasti orang itu akan kembali kepada agama yang awal. Itu sudah banyak kejadian. Ini nak buat dan beton. Ketika dia itu nikah, karena tak oleh ya, dan karena mangu itu beda agama, setong Kristen, setong Islam. Ada cinta, ada tanda ngalah, tapi mereka dia selaki ngalah, so Islam. Ketika cerai dari rumah, masuk agama boleh, masuk agama Kristen boleh. Makanya harus apanya mana watas mimu qalbihi alaihi. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Wa makna asyhadu ini kan apanya mana lah tahu maknanya coba. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an sak temene kelakuan la ilaha itu iku la ilaha ora ono Tuhan iku maujud illallah kecuali Allah. A'lamu ngerti sapa ingsun wa ataqidulan meyakini sapa ingsun biqalbi kelawan hati, wa ataqidu dan meyakini siapa saya biqalbi dengan hati, wa ubayinu dan menjelaskan siapa saya lighairi bagi selainnya saya, wa ubayinu lan jelasake sapa ingsun lighairi maring saliyane ingsun an la ma'budah olehnya tidak ada yang pantas untuk disembah itu maujud. Alam temen satu nih kelakuan lama Buddha orang sing patut dan sembah iku maujud bihakin kelawan hak bihakin dengan benar fil wujudi di dalam wujud illallahu kecuali Allah. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah itu apa? Lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi an la ma'budu bihaqqin. Artinya apa? Orang tersebut mengerti dan orang tersebut meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah. Itu adalah makna daripada asyhadu an la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wa annahu dan sesungguhnya Allah ghaniyun itu zat yang maha kaya. Dari asma Allah itu ada asma'ud dzat. Pernah belajar? Ada asma'ud dzat, ada asma'ut tanzih, ada asma'ul
a'dham. Ada asmaul fi'li. Asmaud dat itu mana khusus memang kepada Allah. Artinya tak bisa kan setikan dengan mana aziz, adanya mana ghafur, itu kan nama-nama khusus Allah. Ada asmaud dat itu memang ini dalam kitab apa? Asmaud dat, ada asmaud dat, ada asmaul tanzih, ada asmaul fi'li, ada asmaul a'dham. Nah, ada asmaud dat. Apa sih asmaud dat itu? Wahya allati yuqalu hiya huwa mislu Allahul Malik. Ya, apanya mana? Memang dari zatnya. Wa asmaus sifat. Ada apanya mana? Ada sifat. Apa sih asmaus sifat? Wahya allati la yuqalu hiya huwa wala hiya ghairuhu kal alim wal qadir. Terus ada asmaut tanzih, membersihkan. Wahya madalla ala takma dalla ala taqaddusi kasalam wal quddus wad daim was-shadiq. Terus yang terakhir adalah wa asmaul af'al wahya allati yuqalu hiya ghairuhu kal khaliq wal musawwir war razzaq ghairi dalik. Jadi ada 4 asmaul dat, asmaus sifat, asmaut tanzih, asmaul fi'li. Lafaz ghaniyun ini ya bisa dikatakan asmaud dat. Iya, masuk asmaud dat. Masuk asmaus sifat. Amma dari perkara wa annahu, dan sesungguhnya Allah ghaniyun itu dan yang maha kaya. Amma dari perkara siwahu yang selainnya Allah, muftaqirun yang butuh ilaihi maring Allah, ilaihi kepada Allah. Siapa yang butuh kulluma, siapa tiap-tiap sesuatu atau setiap seseorang. Ma ini bisa akil, bisa ghairu akil, ya kan? Tapi ma ini kebanyakannya adalah ghairu akil, tapi bisa juga akilun, ya kan? Kan ini al-fi'ar kan dari madalilah. Yang penjelasan mengenai ma ini bisa akil, bisa ghairu akil, tapi kebanyakannya adalah ghairu akil. Begitu juga man ini bisa akil, bisa ghairu akil, tapi kebanyakannya adalah akilun. Sebenarnya bisa dua-duanya. Ma dan ma ini kan mustarok. Mustaroknya apa? Bisa bersekutu, artinya bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa aja. Kan ada mustarok, ada dikatakan muftas karena memang alladhi terkhusus untuk mufrad khusus. Berbeda dengan man dan ma. Ada yang melayani apa mahu kepada Allah. Ada yang melayani apa mahu kepada Allah, mutasifun yang bersifatan bikulli kamalin dengan tiap-tiap kesempurnaan. Mutasifun yang bersifatan bikulli kamalin dengan tiap-tiap kesempurnaan. Munazzahun yang menyucikan an kulli nafsin dari tiap-tiap kekurangan. An kulli nafsin dari tiap-tiap kekurangan. Wama dan sesuatu khotoro. Khotoro itu kerentak. Khotoro yang apa? Ya aku biasanya. Terlintas apa ma bil bali atau terbersit bil bali dengan dibalin, ya apa berarti dengan bagus dengan makna bagus. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa lam yattakhid tidak mengambil siapa Allah sahibatan kepada kekasih, wala waladan dan tidak kepada anak. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Wala yumatilulan orang-orang kepadan ikumum. Wala yumatilulan orang-orang kepadan bidatihi. Sapa Allah bidatihi yang dalam dati Allah. Tidak ada biasanya. Wala yumatilu dan tidak ada
yang menyamai yang menyamai Allah fi dzatihi di dalam zatnya Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah, wa af'alihi dan af'alnya Allah, ahadan kepada seseorang, ahadan kepada seseorang. Artinya Allah itu zat yang maha kaya, yang mana tidak butuh kepada selainnya Allah. Artinya Allah itu tidak butuh kepada selainnya Allah. Mau nengak abon itu kan makhluk sosial yang mana masih membutuhkan satu sama lain. Dan Allah itu tidak butuh kepada selainnya Allah. Maka dikatakan wa annahu ghaniyun amma siwahu muftaqirun ilaihi. Yang mana Allah itu sifatnya Allah adalah apanya mana? Mempunyai sifat yang sempurna. Yang mana dibersihkan daripada tiap-tiap kekurangan. Dan Allah itu tidak ya apanya mana? Lam yattakhid shahibatan walada. Allah itu tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Berbeda dengan pendapat agama sebelah. Agama sebelah itu adalah agama Kristen. Yang mana agama Kristen itu mempunyai pemahaman Trinitas. Trinitas siapa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Di sini dijelaskan lam yattakhid shahibatan walada. Allah itu tidak beristri dan tidak mempunyai anak. Makanya dijelaskan ya jangan lalu ning ayat lam yalid walam yulad, tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang menyamai kepada Allah di dalam zatnya, sifat, pekerjaan, dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang menyamai kepada zatnya Gusti Allah. Kan ada yang gila ya, ada asmaul dzat, ada asmaul af'al. Asmaul af'al itu contohnya ingat sih, Qadir. Kita kan Qadir. Tapi kodirnya kita, kodir ini kan apanya mana? Benih kadir, kodir. Ya mampu kan ada ning apa ning jauhir tauhid. Itu ya pokoknya artinya kodir lah. Kodirnya kita itu berbeda dengan kodirnya Allah. Ning jauhir tauhid. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'lamu itu mengetahui siapa saya, a'lamu iku ngerti sapa ingsun, wa ataqidu lan meyakini sapa ingsun, wa ataqidu dan meyakini siapa saya biqalbi dengan hatiku, dengan hatiku, wa ubayyinu dan menjelaskan siapa saya li ghairi bagi selainnya saya. Lighairi bagi selainnya saya anna sayyidana Muhammadan ibn Abdullah wa rasuluh, anna sayyidana teman satu ne Gusti kita Muhammadan rupane Nabi Muhammad ibn Abdillah putrane Abdullahi wa rasuluh ila kafatil khalqi, kepada semuanya makhluk, ila kafatil khalqi maring sekabehane makhluk. Shadiqun kang bener, shadiqun yang benar, fi kulli ma di dalam tiap-tiap perkara. Fi kulli ma di dalam tiap-tiap perkara, akhbaro kang nyeritani sapa Kanjeng Nabi. Akhbaro yang menceritakan siapa Nabi, bihi dengan ma. Jadi sama dengan maknanya asyhadu alla ilaha illallah, yang mana di situ harus a'lam wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi. Artinya apa? Artinya harus yakin dan mengerti. Makanya gila ya.
ketika ada paksaan maka tidak diperbolehkan tidak sah, artinya tidak sah ketika keyakinannya itu bukan karena memang benar-benar mau masuk Islam, artinya karena jangan gila mangu itu ya jangan gila beda agama atau dengan alasan yang lain ketika dipaksa maka tidak sah, karena di sini salah satu syaratnya apa? Yang mana di situ shadiqun fi kulli ma akhbara bihi, ya artinya hadis. Yajibu yang wajib ala kafatil khalqi, yajibu kang wajib ala kafatil khalqi ngatasi sekabehane makhluk, ala kafatil khalqi atas kesemuanya makhluk. Apa yang wajib? Tasdiquhu, apa membenarkan kanjeng Nabi, wa mutaba'atuhu dan mengikuti kanjeng Nabi. Yajibu yang wajib ala kafatil khalqi atas. Nah, ini kan yajibu. Yajibu ini beda yang biasa. Pokok biasanya fi'il yang. Nah, ini sifat apa ini? Mak bisa yang nih. Beda saya tahu. Hah? Kan biasanya kan romoro yajibu yang. Di mah anu. Hah? Yajibu kan biasanya kan romoro langsung yajibu yang wajib. Nah, ada kan contohnya yajibu yang wajib ala kafatil khalqi atas seluruh makhluk atau semuanya makhluk. Tasdiquhu apa membenarkan kanjeng Nabi, wa mutaba'atuhu dan mengikuti kanjeng Nabi. Anggaplah biasa nomoro ketika benda membaca pas nomoro beda fiil jadi sifat. Padahal yang disifati padahal kan apanya mana? Yang disifati itu adalah isim, oleh fiil menyifati isim. Hah? Oleh masa tamar ning al-kamal berdiri ya. Lupain, cuma berdiri sebelah dua. Demu mesinan. Oh. Dan haram alaihim atas dimula ala kafatil khalqi. Wa yahrumu dan haram alaihim atas kafatil khalqi takdibuhu apa? Mendustakan kanjeng Nabi, wa mukhalafatuhu dan membedai kanjeng Nabi. Cak jawaban wayah rumulan haram alaihi ngatasi kafatil khalqi takdibuhu opo gorake kanjeng Nabi, wa mukhalafatuhu lan nulayani kanjeng Nabi. Takdibuhu apa mendustakan kanjeng Nabi, wa mukhalafatuhu dan membedai kanjeng Nabi. Faman maka adapun orang, faman mongko utawi faman mongko utawi wong kadzaba iku goroh sapa man bi hu ing kanjeng Nabi, kadzaba itu berbohong sapa man hu kepada kanjeng Nabi, fahuwa maka adapun man dolimun itu dolim, kafirun tur kafir, dolimun itu dolim, kafirun dan kafir. Waman dan adapun orang kholafa itu membedai siapa man hu kepada Nabi, bahwa maka adapun man asin itu orang yang bermaksiat atau orang yang durhaka, khosirun tur rugi, khosirun dan rugi. Artinya setiap manusia itu wajib untuk tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Artinya apa? Membenarkan kanjeng Nabi dan mengikuti kepada kanjeng Nabi. Yang mengikuti kepada kanjeng Nabi maksudnya adalah mengikuti syariat kanjeng Nabi. Entah ketika kita itu diperintahkan untuk sholat maka kita harus ikut, ketika kita disuruh puasa maka kita harus ikut. Wa yahrumu alaihim takdibuhu wa mukhalafatuhu, dan haram bagi setiap manusia takdibuhu wa mukhalafatuhu, ya artinya mendustakan kanjeng Nabi.
apa nyamannya benih pas congoco ke kanjeng Nabi ya mun pada masa dulu mun enggak sedih ada remah di buku ya artinya ini tuh apa nyamannya mengatakan bahwasanya Syekh dan sahabat sunnah Nabi benih sunnah Nabi ini ya artinya tamat tain mungkin kan ada di dalam sulam ketika kita mengentengkan kepada sunnahnya kanjeng Nabi maka kita termasuk orang yang murtad. Misal contohnya pas Senin apa nyamannya paden ben marah cukun pas Senin kun sunnah artinya mengentengkan ada ihana di situ. Ihana apa? Menghina artinya ada niatan menghina sama seperti takdibuhu maka ada rumah maka orang tersebut termasuk orang yang kafir ya artinya apa namanya mengentengkan sunnah lah. Terus wa mukhalafatuhu dan membedai kanjeng Nabi membedai dalam segi agama maka orang tersebut kafir kan ya mun itu berarti kan orang Islam. Ya, artinya orang tersebut berbeda keyakinan dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Tuhannya Allah. Orang yang tersebut Tuhannya teloan. Itu kan sudah membedai. Dan gila trinitas. Maka ada rumah. Maka orang tersebut termasuk golongan fahuwa dolimun kafirun. Orang kafir. Waman kholafahu fahuwa asin khosirun. Dan orang yang membedai kepada kanjeng Nabi itu orang yang durhaka, rugi. Berarti membedai di sini ya berarti apanya mana? Ya artinya tidak sama lah. Mungkin di atas itu wa mukhalafatuhu fahuwa dolimun kafirun, tapi yang waman khalafahu fahuwa asin khosirun ini mungkin membedai dalam hal tak norot. Dia itu Islam tapi kita tak nurut. Contohnya Doni kan Islam. Iya kan Islam dia. Apa yang ngorco itu kan sesuatu yang membedai kepada kanjeng Nabi kan tahu le. Nah itu nyaman asin khosirun itu bermaksiat atau orang yang maksiat orang yang rugi. Wafako nyun pitulung wafako memohon pertolongan ya Allah memberikan pertolongan kepada kita Allahu siapa Allah subhanahu wafako memberikan pertolongan kepada kita Allahu siapa Allah wafako ngeip pertolongan ngeip pitulung ing kita Allahu siapa Allah li kamali mutabaatihi karena sempurnanya mengikuti kanjeng Nabi. Warozako dan memberikan rezeki siapa engkau kepada kita kamalat tamassuki kepada sempurnanya tamasuk itu apa? Tamasuk apa? Kan ada mutamassikun fi dinillah dari murah. Tamasuk itu cecekelan ya apa kamalat tamasuki kepada sempurnanya berpegang bisunnatihi dengan sunnahnya kanjeng Nabi. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah kepada kita miman dari orang yuhyi yang hidup siapa man ahkam syariatihi kepada beberapa hukum syariatnya kanjeng Nabi. Wa tawaffana dan mewafatkan siapa Allah kepada kita ala millatihi atas agamanya kanjeng Nabi. Wa hasyara dan semoga menggiring siapa Allah kepada kita fi zumratihi di dalam kelompoknya kanjeng Nabi. Fi zumratihi di dalam kelompoknya kanjeng Nabi wa walidina dan beberapa anak kita wa auladana dan beberapa anak kita
wa ikhwanana dan beberapa saudara kita, wa ahbabana dan beberapa kekasih kita, wa ahbabana dan beberapa kekasih kita, wa jami'al muslimina dan seluruh umat muslim, amin. Semoga Allah menggiring kepada kita, menggiringnya Allah itu semoga kita dikumpulkan di dalam kelompoknya Kanjeng Nabi. Tsumma yajibu alaihi ayyata'allama syurutas sholati wa arkanaha wa mubtilataha. Tsumma yajibu kemudian wajib alaihi atas man aslama atau orang Islam. Apa yang wajib ayyata'allama? Apa olehnya belajar siapa man syurutas sholati kepada syarat-syaratnya sholat. Syurutus sholati kepada syarat-syaratnya sholat, wa arkanaha dan beberapa rukun-rukunnya sholat, wa mubtilataha dan beberapa perkara yang membatalkan sholat, wa mubtilataha dan beberapa perkara yang membatalkan kepada sholat. Ilmu yang wajib dipelajari menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Yang pertama alasannya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ilmu tauhid itu wajib untuk dipelajari. Apa alasannya? Karena ilmu tauhid itu yang mengenalkan kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Itu alasan kenapa kita diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid. Terus kita diwajibkan untuk belajar ilmu fikih. Kenapa mak diwajibkan untuk belajar ilmu fikih? Karena ada di dalam hadis awwaluma hisaba pokon bedelah. Pertama kali yang dihisab di dalam akhirat itu adalah sholat. Dan sholat di sini masuk ke fikih ya. Fikih, apa mak masuk ke fikih? Mangkan di sini dijelaskan bahwasanya ya ta'allama syurutos sholat. Mangkan kan fikih berikan sudah dijelaskan ya. Fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam allati tariquha bil ijtihad. Sholat masuk fikihnya. Sholatnya. Aqimus sholah wala taqrabuz zina. Itu apanya mana membedai kepada fikih. Apa? Karena fikih apanya mana? Ma'rifatul ahkam allati yang mana jalannya itu dengan jalan ijtihad. Nah, yang dimaksud di sini yang wajib dipelajarin itu ya enggak syarat. Rukun. Perkara yang membatalkan. Hadas, najis dan sebagainya itu harus dipelajari karena nanti ada syurutuha isna asyara, di situ ada bersihnya badan. Apa yang dinamakan syarat? Bersih syarat. Apa syarat? sebelum loloh. Sebelum dan berlanjut. Mungkin sebelum loloh. Syarat sahnya sholat itu kan Islam balik berakal. Berarti syaratnya sebelum akun. Mun semisal pasti ketika bejeng gila atau ketika bejeng murtad. Naudzubillah min dzalik ya. Ketika bejeng murtad. Maka ada remah, maka ada syarat. Dan berarti artinya syarat apa? Syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum sholat sampai bila boleh sampai ya artinya sampai selesai sholat ya. Ya pas ketika bejeng pahromoro orang je gila. Romoro orang yang murtad, tapi kan tak kira romoro orang itu tak belik, tak bisa je kan? Ketika sudah balik, maka tidak bisa kembali kepada Nabi tak belik, tak bisa je ngadoni, beliknya udah. Oh ngelamun ya, hah?
Bin berarti tak pelik. Terus ada yang namanya rukun. Apa sih nama rukun ya? Rukun adalah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika pekerjaan tersebut berlangsung. Sampai mari juga, maksudnya sampai mari bejeng. Tapi di waktu yang berlangsung. Berarti ketika bejeng, bila ketika takbiratul ihram sampai ke wa mubtilataha, dan beberapa perkara yang membatalkan kepada so. Nah, itu harus kita pelajari. Mengkana kan Imam Ghazali yang wajib ya apa namanya? Kan ada kan fardu ain. Ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah contohnya apa? Maksudnya ilmu yang kan ada fardu ain, kan beda ilmu si wajib, si fardu ain. Contohnya jangan dilihat tauhid, fikih, terus akhlak. Nah, si fardu kifayah apa? Hah? Ilmu maksiat. Maksiat. Nah, hal-hal yang coroan tidak individual, mau nengak. Tauhid ini kan individual. Artinya kita dengan Allah. Makanya wajib untuk dipelajari. Tapi mau nengak yang enggak ilmu IPA. Ya mungkin ilmu IPA itu masuk fardu kifayahnya sih. Fardu kifayah itu salah satunya ilmu waris. Faraid itu fardu kifayah. Tak harus semua orang itu mengetahui. Faraid itu fardu kifayah. Gimana semisal semua orang kasih tahu, maka matematika wajib kan, iya kan? Faraid itu kan hubungannya dengan matematika. Mun entah atau matematika alamat lah tak kira bisa ilmu faraid. Banyak orang yang hanya tahu teori tapi tak tahu ngitung. Apa? Ya, karena tak bisa matematika. Nah, Pamaun itu bisa. Pamaun ketika ngacer aja kelas 2. Alkaman. MDS berarti Pamaun itu kan ya bisa dikatakan bisa lah ketika tahu ngitungan. Faraid juga bisa. Makanya salah satu syarat untuk belajar faraid itu bisa matematika, bisa tahu ngitungan. Misal mas 1/6 pun tak tahu, 1/6 dia berapa? Tak tahu aja bahasa misal 20 jarak G 1/6 20. 1 sebagai 6 berapa? Aja tak wajib belajar faraid. Sedu bolor wah 1/5. Ya. Tuha, maka adapun syaratnya sholat isna asyara itu ada 12. Don isna asyara dibaca apa don? Pertama toharatus saubi, itu sucinya baju, pakaian. Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat. Minan najasati, dari najis. Jadi syarat salat itu ada 12. Yang pertama itu yang pertama 23 ada berpereh. Toharatus thawbi wal badan wal makan. Jadi kengain mun ketika pejeng kelambin akatu soce. Paham don? Tak boleh maring wanembi kelambin najis pejeng. Nah, itu tak boleh. Jadi harus bersih. Harus suci ya, harus suci. Ini harus bersih, harus suci. Terus wal badan, ketika mana maring wanembi misal berdong jelatong ning sokon bersihin tanangah minan najasati, dari beberapa najis. Apa bedanya najis dengan hadas? Bisa jelasakin? Hadas keluar di dalam tubuh
pun najis di luar. Bangun hadas mungkin lain mun hadas kita bedeng pun najis bedeng. Boh, hadas itu, hadas itu sesuatu yang menghalangi kita terhadap beribadah. Itu nyaman hadas. Kan ketika orang berhadas kan tak boleh dia kan melakukan sholat. Bahmun najis. Najis. Celo. Ben pejeng, apanya mana? Ini juga mulai bentau ya. Ketika ben itu bisa nggak mejengin? Siapa dia kan deh? Selamat je. Pejeng jenazah ning kuburan. Dengan tanpa adanya sejeda. Ngaku sandal oleh je. Oleh kor buka. Artinya apa? Tidak tahammul. Artinya tak isambi je. Ya buka neng atas pas. Tapi mun bi ban ki yang ku itu mana? Tahammul. Ning atas sedang kau tanya, limbaban beri najis, tapi dia iya kun, oleh je. Berarti kan tidak menghalangi kepada beribadah. Tapi mun hadas, ya secara definisi memang najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Kan berikan sudah saya jelaskan kan mengenai dua dalil yang kontradiksi. Dalil yang pertama mengatakan bahwasanya ketika suci pasti bersih. Ketika najis pasti kotor. Di bawah menjelaskan bahwasanya bersih belum tentu suci, kotor belum tentu najis. Kan seakan-akan dua ini kontradiksi. Syaitan mengatakan mun bersih pasti mun suci pasti bersih. Tapi di bawah artinya apa? Mun bersih pasti suci. Mun suci pasti bersih. mun apanya mana? Mun bersih, dua ini konteks yang berbeda. Bersih belum tentu suci. Contoh ingat kendengan bersih belum tentu kendengan ini suci. Tapi mun suci pasti bersih. Bersih dari apa? Dari hadas. Ketika baaben misal, beri baaben apanya mana? Kepelaring bini. Ketika hadas dia itu kan bisa dikatakan masih dalam keadaan kotor, iya. Mangkan kan orang, boleh masih dalam keadaan kotor. Ya artinya masih belum suci, masih belum bersih. Maka namun suci pasti bersih. Ya konteksnya dalam hal yang seperti ini. Sebabnya dijelaskan bahwasanya bersih belum tentu suci itu dalam konteks mana? Lingkungan. Ini kau tak tahu juga ya, mungkin seperti itu, mungkin ini hanya mungkin. Mungkin bisa dilihat lagi, entah kau nemenin ya apa nih Fathul Qorib bedi apa nih kitab lain san mengenai mun bersih mun suci pasti bersih, mun najis pasti kotor. Wis. Wahia apa sih? Wahia adapun najis. Al khamru itu khamr, wal baulu dan baul, wal ghaitu dan ghaid, warausu dan celetong. Apa celetongnya sana? Kotoran hewan. Wadamu dan darah, wal qoihu dan nanah, wal qoiu dan muntah, wal kalbu dan anjing, wal hinziru dan babi. Ini apa nyaman disebutkan oleh musannif bahwasanya salah satu daripada najis ini khamr. Khamr itu najis. Baul, wa'id ya, dalam usul fikih, wa'id ini arti aslinya adalah al-makan al-mutmain. Tempat yang tapi dipelesetkan, maka kan ada yang namanya majas. Majas itu berapa? Apaan? Siaro, nakas, Ziyadah, urut. Yang pertama yang dijelaskan di dalam marokot majas nakas. Ya. Yang kedua majas ziyadah. Tiga majas istiaroh. Yang keempat majas nakal ya. Nah,
Ghaid ini termasuk majas yang isti'aroh, meminjamkan makna. Ghaid aslinya maknanya adalah al-mutmainnu, al-makan al-mutmain, tempat yang tenang. Tapi kebiasaannya diartikan dipindah atau dipinjamkan menjadi ghaid apa? Berak, kotoran yang keluar daripada manusia. Ma kharaja minas sabila ini. Itu namanya ghaid. Tapi makna aslinya ghaid itu adalah al-makan al-mutmainnu. Ya, tempat yang tenang. Ya artinya nggak WC dero, nggak WC, nggak dimade. Pokoknya tempat yang tenang itu adalah ghaid. Tapi dipelesetkan, dipindah, dipinjamkan. Isti'arah kan minjam kan, meminjamkan makna. Maknanya aslinya al-makan al-mutmain dipinjamkan menjadi sabilain. Isti'arah itu jidaron yuridu ayyang qaddofa akomah, itu isti'arah ya. Artinya apa? Jidaron yuridu kan aslinya orang yuridu kan yang berkeinginan, itu adalah makhluk hidup. Tapi di situ dipinjamkan kepada tembok, yang mana tembok itu adalah sesuatu barang yang berarti nakal. Senakes itu was'alil ya. Kan harusnya kan was'al ahlal ya. Kan harusnya ada ya. Terus seziad ada mah laisa kamislihi syai'un. Kafnya ini adalah kaf zia tak yang teh. Berarti nakal ya. Wa far'u ahadihima, adapun di mana dah? Oh iya, cetak mar jadi wa ahadihima, dan anak daripada keduanya kalbu dan khinzir. Dijelaskan di dalam hadul gharib kan sudah, ketika kalbu kabin bi, ketika anjing kabin bi, terus di anak, maka anaknya itu sama dengan kalbi. Ya entah itu bapaknya atau ibun, pokoknya pada di anjing. Artinya apa? Dalam segi najisnya, dalam segi tidak boleh dimakannya, itu sama dengan anjing. Wal maitatu, dan bangkai, wasya'ruha, dan rambutnya bangkai, wadifruha, dan kukunya bangkai, wajilduha, dan kulitnya bangkai, wa'admuha, dan tulangnya bangkai. Berarti sama, tulangnya najis, rambutnya najis, dan sebagainya lah. Illa maitatal adami, kecuali bangkainya doni, Adam ya, kepir anak Adam, kok doni, wasamaka, dan ikan, wasamaka lan iwa, sama, wal jarota, dan walang, belalang, wal mudakkata, dan hewan yang disembelih, al mubaha, yang diperbolehkan, akluha, memakan, al mudakkah. Oke. Jadi di sini penyamanan menjelaskan tentang najis. Najis ini berdeloan. Ada najis muhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladzah. Najis muhaffafah, najis ringan. Artinya ringan dan remah, hanya cukup memercikkan air sudah suci. Apa boleh mengalirkan air, memercikkan saja sudah suci. Apa ya contohnya najis muhaffafah? Kecil laki-laki. Nah, ini anak kecil laki-laki. Muncan tebunan roh. Beni anak kecil perempuan. Apa mak anak-anak ini, anak-anak perempuan mak tak mak tidak dikatakan najis muhaffafah karena beceng ya, karena bisa dikatakan sudah sudah ada berbau lah, dari kikeni lebau. Apa mending laki mak pun hanya cukup memercikan air karena tak bau je deh. Kalau sekitar akan ya, anak kecil laki-laki yang masih belum memakan
makanan. Hanya minum asin yang dua ya. Najis mutawasito. Mutawasito itu terbagi menjadi dua. Ada hukmiyah, ada nah, ketika ki padeng ki gujrunggut misalnya nggak najis to mencok misalnya nggak beri kainnya goceng di ainia. Najis ainia ada remah, maka wajib menghilangkan bau, rasa dan bendanya. Warna, bau, rasa. Artinya warna maksudnya gujrung loh, buat anu aja. Harus dihilangkan bau, rasana. Mulam bau bikin memang benar-benar suruh rasain. Jonggo najis muholladoh. Yang mana dijelaskan di sini najis muholladoh itu adalah najisnya anjing dan babi. Kan mun ketika cilet bi pate ya kelihat bi babi maka ada remah, maka wajib membersihkannya dengan 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Dan itu saya pernah nyunggu ningan ya, pernah nyunggu ning scroll apanya mana YouTube bro. Itu dijelaskan bahwasanya apa sih alasannya kok ketika dijilat oleh anjing, jilat bi anjing itu harus ada debunya kan betul nggak leh, terus katu beda debu nah apa mata ngaku sabun bain, karena ada yang tidak bisa dihilangkan dengan sabun ya artinya tak bisa hilang ya, tetap ada penyaman kumannya, harus dengan debu baru bisa hilang. Oh ternyata memang benar, berarti itu ada penelitiannya dan ada yang membuat apa tesis apa skripsi dia. Jadi membuat ngaji ya. Terus Arab mak nginum ke toju itu beda apa namanya penelitiannya. Memang lambe itu Kanjeng Nabi hanya mengatakan bahwasanya minum toju, mun kemi toju, mun ngakang toju itu ada alasannya semua dan itu setiap penelitiannya ada. Tengok belaning internet bikin alasan kenapa dia skripsi di mah misal, dan itu ada pembahasannya. Kalau tak salah Arab menginum mak oleh mencing karena dikian aing itu apa nyaman ketika langsung masuk demam deh, dati tengah hari pas cepet sakit tengah hari mun ben sering minum mencing karena kan beda kan posisi ketika kita minum mencing di toju. Bedanya ketika toju ben minum ini aliran yang masuk dari mau pohon bedelah, artinya deki ujung-ujungnya kengari sakit karena apa, karena ada banyaknya tekanan apa dari rumah dia tak tahu. Dan mengenai itu ada yang namanya penyamana sunnah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya hilaful aula. Hilaful aula apa? Depan lah di hilaful aula pasti ada yore oleh Korea ya set dengan cara itu terbun kiali ketika kunut cerita usah ngaji aja karena ben akan bergerak banyak maka ada remah ya iya ketika ben mau ngaji ya ibu ke atas jadi dah iya lah tahu gerak boleh mau ngare kan gerak Bunda pada hilaful aula boleh tahu lah itu semisal contohnya makruh, apa sih bedanya makruh dengan hilaful aula? Makruh itu udah ya makruh contohnya semisal ben itu dilarang, semisal ada hadis Kanjeng Nabi bahwasanya dilarang ya, dilarang penyamana makruh melakukan kemi menceng, makruh melakukan minum menceng. Nah itu nyaman makruh. Kok saya ditanya bejang duha sebenarnya entah beje hilaful berarti apa bedanya hilaful aula dengan makruh? Mun makruh beda dalil bahwasanya menjelaskan bahwasanya itu adalah makruh. Mun hilaful aula tidak ada dalilnya. Kan sebenarnya kan kebalikan daripada sunnah itu adalah makruh.
Inja. Arab ben ketika tanyakin pejang sunnah wajib je. Pejang sunnah ya Allah. Pejang duha sunnah ben je. Sunnah. Mun apa je? Tak arapah. Nah ben ngunucan tak arapah. Kami mancing. Kami toju sunnah je. Kami mancing. Samat apa? Makruh ya rembon beden hadis je. Sunnah mun kami mancing. Makruh kan ben tak ngucap tak arap aja. Tak arap aja. Nah, makruh dengan hilaful aula itu. Mun hilaful aula tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan diarahkan kepada yuhmalu alal makruh. Paham ya? Tidak diarahkan kepada makruh. Tapi kebalikan daripada sunnah itu adalah makruh. Mata dilarikan kepada makruh mau tak arap berarti mubah. Berarti mubah adalah muqabilus sunnah. Kan tidak. Berarti apa? Berarti hilaful aula. Makruh. Maksudnya? Bahaya jelas makruh tanzih. Apa ceritanya? Nyabi itu nah. Maksudnya piti sahara. Makruh tanzih kan memang jelas makruh biasa. Makruh tahrim mendekati kepada haram, malah bisa dikatakan ketika melakukan maka akan dosa kan iya. Apa ceritanya? Apa di dalam maksud pamatalakot mongko ing dalam semangsane nemuni. Pamatalakot maka di dalam kapan bertemu hadihin najasatu apa inilah najis. Ini bertemu ya apa ya namanya? Mun bertemu ini kan hari biarnya bertemu apa? Mengenai iya. Famata lakot maka di dalam kapan mengenai hadihin najasatu apa inilah beberapa najis saubal insani kepada pakaiannya manusia au badanahu atau badannya insan au musollahu atau musollanya insan atau apanya mana tempat sholatnya insan au ghoiroha atau selainnya insan minal jamidati dari beberapa perkara yang padat ma'arutubatin di dalam beserta basahnya najas ma'arutubatin beserta basah fiha di dalam najasat ya ma'arutubatin yang dalam semertani teles fiha yang dalam najasat fi mulakiha yang dalam gon tetemuni najasat. Berarti apa? Di dalam tempat fi mulakiha di dalam tempat bertemunya najis. Fa in kana maka apabila adalah itu tetap bagi najis tokmun apa bentuk au launun atau warna au rihun atau bau. Jawab in fa'in wajib maka wajib wasluha apa membasuh najasa. Apa bedanya waslu dengan masfuh? Masfuh demah sinal demah sinal. Apa nal? Masfuh dengan tak oleh ben bakun set. Itu nyaman mas? Masfuh. Bisa enggak ngelaudu dengan huria? Bisa. Cara nah. Buka di bebo atau bedina ya. Mendina kan gitu bener. Buka di bebo seret. Kan ngalir rahim seret deh iban. Seret. Oh, kan apa nyaman sebenarnya ngelaudu itu tak usah selo. Banyak orang yang menyangka yakin. Banyak orang yang menyangka ketika ngalah udu udah ya seret. Aing sini mak ngalah udu udah iya bon. Aing sini nganu ji mustakmal. Bah. Ini yakin. Wudu seiktibar yang dianggap mulai yang dianggap itu adalah yang pertama kan si wajib kan citong. Ketika saya kedua ben ngangku si mustakmal. Malah itu bukan mustakmal karena sudah kembali kepada air yang dua gula. Iya. Kan boleh kan kecuali aing dikit netes kita ada pak bebe. Dan itu banyak sekali orang yang mengatakan yang hanya tahu mustakmal itu seperti apa. Padahal kan ketika air kurang dari 2 kullah,
ketika sudah ditambah pas menjadi dua kullah, maka air itu sudah menjadi tidak mustakmal lagi kan? Benda yang mustakmal ngari ben. Cabe ke jeding ben. Apakah mustakmal? Tidak. Ada ngala udu. Dan bisa dikatakan yang pertama itu ketika sudah semuanya tercapai. Imun semisal masih ada 10 kali pun masih 3 kali tapi kayak enggak ikut wudu, dina tak pernah aja atau tak pernah les koni atau ada penghalang semisal enggak pulpen, enggak tip X semisal, enggak cat. Wis. Terus wa mulaki hafa ingkana laha. Jumlah. Wajaba ghusluha, wajaba maka wajib ghusluha apa membasuh najasat hatta yazula sehingga hilang. Hatta yazula sehingga hilang apa tokmun au launun au rihun, makanya pakainya au ya, yazula. Tsumma yazidu kemudian menambahi siapa man fi najasatil kalbi di dalam najisnya asu atau anjing wal khinziri dan babi sitta ghusalatin kepada 6 beberapa basuhan. Oh, seborana. Tsumma yazidu kemudian menambahi fi najasatil kalbi wal khinzir sitta ghusalatin kepada 6 beberapa basuhan. Wahidatun apa satu minha dari minha itu tetap dari sitta ghusalatin mamzujatun adapun dicampuri biturobin dengan debu tohurin yang suci. Biturobin dengan debu tohurin yang suci. Oke. Jadi ada permasalahan, ada air itu yang apanya mana? Dere kan ada yang dimakfu di dalam air, tapi tidak dimakfu di dalam sholat. Ada yang dimakfu di dalam sholat tapi tidak dimakfu di dalam air. Contohnya sesuatu yang dimakfu di dalam sholat yaitu adalah darah yang sedikit. Tapi yang dalam air ketika kurang daripada 2 gula ya itu tidak dimakfu. Contohnya didik bejeng pas kening dere sekoni bisa dikatakan sekoni itu kan seperti bikodri damil barawis, ya kan? Derenengi sebanyak apapun derenengi tetap dimakfu. Karena apa? Derenengi masuk kriteria sedikit. Bahwa derengi laraj jeleng hari lah misal. Tapi kan tak ada. Nah kan di dalam kitab itu musannif menjelaskan bahwasanya damul barawis itu adalah darah yang sedikit. Pas bibatnya kepak, ya artinya apanya mana? Kening derenengi lah. Rengi itu benih kepak, apanya mana? Letu tibi lah, keplah. Nah itu dimakfu di dalam sholat tapi tidak dimakfu di dalam air. Ketika ben memasukkan menyemplungkan dere ben pas dinan gabut ben keke dong lo. Set masuk dere. Kok air kurang dari 2 gula? Maka air tersebut berubah atau tidak, maka air tersebut najis. Ada yang dimakfu di dalam air tapi tidak dimakfu di dalam sholat. Contoh apa? Petangah sesuatu yang tidak mengalir darahnya. Artinya contohnya ingat lala, bilis. Dimakfu di dalam air. Dimakfu maksudnya tapi tidak ada usaha dari luar ya. Misal benih cemplung akin, ya najis, tidak ada usaha. Artinya tidak ada usaha recit lebih dening didibi. Dimun biben bah gabut benih pemasok keluar. Ini najis aing dia. Karena adanya ikhtiar, ada usaha. Sama halnya dengan yang Fathul Muin itu kan ada mencemplungkan daun kan deh kan. Mun aing ning kolam itu berubah dengan sendirinya, daun masuk semisal berubah, maka tidak dikatakan najis cedang mutaghayir. Tapi mun ada usaha daripada kita masuk bibon obo aing maka mutaghayir. Kan deh kan.
Jadi sama halnya dengan dan gelak bilis, mun bilis masuk TV mate, maka airnya itu tetap suci kun ben karemong bilis ya. Tapi mun biban semisal pemasok bilis itu, maka air ini menjadi najis. Dimakfu di dalam air tapi tidak dimakfu di dalam sholat. Ketika sholat yang dibetang maka tak sah. Ya ini. Mun berde ganjana semisal ngete bilis ning yaden beun. Ning yaden beun ke beule, berde selobong ke beule. Saya pernah ngala uduk. Jining dina nan siguran dini langker. Ketika ngala uduk rek ngala uduk saya tanang dia tak ada pak ya kun sedaya kun. Dia tak tahu juga tak kerja, tak maklum mungkin orang ini tak menduk boleh. Jadi yang aku sedaya anak uduk rek kun seret. Kelambin dia tak pengkes kepi je maksudnya, tak kok becah. Padahal kan bukan apa nyamana kan anu kan ghuslul yada ini ilal mirfaqo ini. Ila bimakna ma'ah kan dia itu kan ila bimakna ma'ah jadi harus beserta beni kepada kan cukup kendina wes sikunya tak usah cukup tapi ila bimakna ma'ah berarti mun ma'ah harus pere tapi orang yang juga kendina makanya kan Imam Imam Muzali wajib belajar ilmu fikih Arab ngaji apa tak tahu dan beri pekerjaan itu bisa sah ketika sudah memenuhi nufud dan i'tidad ya mun nufud dan i'tidad ini kebaik muamalah mun i'tidad mun ibadah i'tidadun akod syarat dan rukunnya syarat wajibnya sholat salah satunya adalah suci dari hadas suci dari najis suci dari hadas kan deh kan mun orang ngelakuin ngaji suci dari hadas dia orang tidak karena tak sah ada najan musbah itu sebisal contohnya ya haji ya minta tua ke seboreng ulama lah haji yang mabrur tapi bentak tahu syarat dan rukunnya sah yang bisa bendun ngangaan mandek mandes nak ke timur ke bere pas ngucap haji yang mabrur tidak sama halnya dengan menumpak mobil bentak tahu je mau menumpak mobil ke tuyodiin ke tuyan nugas dan sebagainya tak tahu je pas romoro numpak ben ntar ke survei je depak ke survei je bayi mun bisa ngodiin mun tak yodiin kan naik tak yodiin romoro seret ningan lah apakah tersampai tidak sampai je orangnya sama halnya dengan orang yang segala saja aja orang segala sekun ngelak uduk kendina tidak makan kebala ketika berde sarung sepuluh berde kelampis terbuka biasanya kan ngeningangin seret terbuka dina kan terbuka aurat atau berde kanjan geje mun angin di mafu ya mun angin ya tapi mun geje tetap tidak di mafu geje mangan geje sampai pas membuka aurat kos orang yang dina kan kadang kerja pas romoro muka dia orang nah itu sebenarnya tidak etis lah kita sebagai santri ngaji maju lah obo sebagai santri image setia ya image orang luar itu image daripada orang luar mengatakan bahwasanya santri itu jelek setia banyak yang seperti itu banyak pemuda malah setia makan setikan viral itu dibuatkan film santri dibuatkan film ya naudzubillah min dalik lah itu ya aib-aibnya santri ya artinya santri itu pada seneng santri silake semisal itu dijelaskan di situ sampai dan itu apa nyaman ya sisi buruk daripada pesantren tapi orang ngaji orang yang tak senang dia tak tahu apa kenjim nyantri karena cek tahun cara di pada nengak main meril apa nyaman dan sebagainya lah itu sampai tahu yang seperti itu berarti jika santri tapi yang tak seneng gak santri kita tahu lah ya apa nyaman jangan seperti itu lah takon mi ketika apa nyaman ketika kiriman romoro bekerja seperti itu karena udzubillah min dalik ya anun benci kan pede
Meskipun bapak anjing ngirim, tetap kan tak etis untuk dilihat. Kan iya kan? Apa boleh rimben lah, anu lah, alas roban. Pokon tak padeng bernanat golek, sah gitu. Tapi mun padeng bernan golek, mangkan ketika ben bejeng maning teng peteng don ya. Bede lebih nyak bede na ben, keng tak padeng ya golek. Maka ada nama kaki sah. Ru'yat ya apa ya padeng bernan golek. Ya tak harus pote meskipun jelang mun misal padeng golek tetap tak sah aja. Jadi tidak ada akolnya, paling sikonin terbukanya anu di rumah. Pokon mun tak padeng golek. Maka ya misal kunik kene tak padeng ya golen dari saking kene no tak padeng golen maka ada tetap sah. Ya mun misal lo bengari don tak kira tak padeng ya. Aman ben kun kare tanya siapa sih tak kena Fatihana. Berarti ben dulu. Paing di malah.